Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di materi PKK. PKK itu singkatan dari produk kreatif dan kewirausahaan, ya. Nah, kita sudah masuk pada materi menganalisis biaya produksi prototipe, produk, barang, atau jasa. Kita lebih tepatnya lagi masuk ke bagian biaya dan biaya produksi. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, kita masuk di pembahasan yang pertama, yakni tentang pengertian biaya dan ruang lingkupnya. Pengertian biaya di sini disebutkan adalah biaya adalah kas atau nilai yang setara dengan kas yang dikorbankan untuk produk yang diharapkan dapat membawa keuntungan masa kini dan masa yang akan datang bagi organisasi. Ini bahasa rumitnya ya. Bahasa yang mudahnya biaya adalah modal gitu ya. Modal. Jadi kalau kita ingin membuka sebuah usaha yang terkait dengan jasa atau produk yang kita pikirkan ya, yang kita anggap akan bisa membawa keuntungan masa kini ya, keuntungan berupa harta misalkan ya, atau atau yang lainnya ya, di masa kini dan masa yang akan datang bagi organisasi di sini nggak harus organisasi ya, tapi bisa jadi perusahaan kita sendiri atau diri kita sendiri. Intinya dia adalah modal yang kita keluarkan untuk membuka jasa atau usaha yang kayaknya ya menurut perhitungan kita jasa atau usaha yang akan kita buat itu akan mendatangkan manfaat berupa harta atau yang selainnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan biaya produksi? Biaya produksi tidak dapat dipisahkan dari proses produksi, ya iyalah. Ya. Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai sebuah pengeluaran atau semua beban yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu jenis barang atau jasa. Ketika kita misalkan ingin mendirikan sebuah usaha, ya anggaplah usaha pembuatan trainer atau yang semisalnya ya, atau yang kita dapatkan sehari-hari di pasar anyar misalkan jualan telur ya. Yang seperti itu, apa yang dimaksud dengan biaya produksi di situ? Ya, biaya produksi semua pengeluaran atau semua beban yang harus ditanggung oleh perusahaan atau oleh kita sendiri untuk menghasilkan suatu jenis barang atau jasa. Ketika kita ingin membuka usaha pisang goreng misalkan ya, kita harus mengeluarkan biaya misalkan untuk beli tepung, beli pisangnya, beli minyak gorengnya, beli alat-alatnya, kompor, ya, panci, dan yang semisal itu. Itu yang dimaksud dengan biaya produksi. Objek biaya. Nah, tadi yang pertama adalah biaya dan biaya produksi, biayanya itu sendiri ya. Nah, yang kedua adalah objek biaya, sumber biaya maksudnya ya. Objek biaya adalah segala hal seperti produk, pelanggan, departemen proyek, kegiatan, dan yang lain di mana biaya-biaya diukur dan dibebankan ya. Misalkan kalau ini ada contohnya ternyata di sini. Misalnya bila ingin menentukan berapa biaya untuk membuat pisang goreng. Wow, ternyata contohnya pisang goreng juga. Maka objek biaya adalah pisang goreng. Iya. Nah, itu objek biayanya. Jadi barang yang akan kita hasilkan itu ya, dari mana sumber dananya ya untuk bisa membeli barang-barang tersebut ya untuk membuat produk yang kita inginkan. Nah, itu yang disebut dengan objek biayanya. Kemudian yang ketiga di sini ada kegiatan adalah suatu unit dasar dari kerja yang dilakukan dalam suatu organisasi. Kegiatan apa? Kegiatan ya pekerjaan itu sendiri. Kalau kalian bikin pisang goreng ya berarti aktivitas pisang gorengnya itu. Nah, itu ada biaya jasa yang dikenakan nanti di situ. Produk berwujud dan jasa. Nah, jadi produk itu ada dua macam. Jadi nggak semua produk itu kelihatan gitu.
kayak laptop, HP, tas. Nggak semua barang kelihatan. Ada juga barang usaha yang nggak kelihatan, seperti jasa misalnya. Jasa bersih-bersih kantor ya, itu banyak kayak cleaning service, dan ini usaha yang sangat potensial banget. Kemudian ada jasa service laptop, service monitor dan yang semisalnya. Itu kan jasa ya. Dia nggak kelihatan. Dia kerja gitu. Nggak ada produk yang dihasilkan toh. Kemudian contoh lain misalkan apa ini? Jasa pemasangan wifi. Nah, yang semisal itu. Jadi ada produk yang berwujud, ada produk yang tidak berwujud atau biasa diistilahkan dengan jasa. Jadi dia menjual jasa, bukan menjual produknya. Yang kelima, biaya produk adalah pembebanan biaya yang memenuhi tujuan manajerial yang telah ditetapkan. Ya. Jadi ketika kita membuat produk ya tentunya ada biaya-biaya yang kita keluarkan itu di luar dari bahan produknya, di luar dari uang capeknya kita, ya jasanya kita. Di sini kalau disebutkan nih contohnya metode pembebanan dilakukan untuk pelaporan keuangan ya, misalkan kayak pajak bahkan ya termasuk dalam biaya produknya itu sendiri. Kalau misalkan dia jualan pulsa ya, biasa pulsa kan ada potongan pajaknya ya, 10%. Nah, itu harus dimasukkan ke dalam biaya yang nantinya akan kita keluarkan. Kalau kita misalkan jual pulsa 100.000, kemudian dari Telkomsel yang ngasih ke kita 95.000, diberikan pajak Rp1.000, maka kita hitungnya bukan 95.000 tapi 96.000. Karena ada pajak Rp1.000 di situ. Kemudian kita jual ke masyarakat ya bisa jadi 100.000 atau 102.000 ya, yang semisal itu. Selisih antara 96.000 dan 100.000 yakni 4.000, itulah keuntungan kita. Keuntungan itu kita dapatkan dari perhitungan jasanya ya. Mungkin kita capek nunggu lama di situ ya. Kemudian juga kita pertimbangkan lagi kemampuan masyarakat untuk membeli barang tersebut dan yang semisalnya. Baik, itu aja untuk materi hari ini ya. Ini hanya mengulangi materi yang telah lalu. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.